Hello kaum rebahaners people yang tetap santuy dalam kondisi apapun dimanapun. Gimana gak santuy coba? Sekarang aja masih sempat update status di Instagram atau Facebook. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Planet Apes. Film ini telah dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Matt Reeves. Ya sebenarnya sih kemarin gue udah nonton film ini, cuman gue udah lupa secara detailnya gimana gitu. Cuman kalau cerita akhir dari film ini gue masih ingat. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum Anda melihat video ini lebih jauh lagi, gue mau ngingetin pada kalian kalau konten ini bersifat spoiler. 15 tahun yang lalu saat manusia gagal melakukan percobaan ilmiah, namun mereka malah munculkan kera-kera cerdas tapi gak berakhlak anjir, dan memusnahkan sebagian besar umat manusia yang dikenal dengan nama virus simian. Manusia pun mencoba untuk berdampingan dengan para kera, namun hal itu tidak pernah terwujud ketika kera yang bernama Koba menyerang manusia secara langsung, dan perang pun terus berlanjut sampai sekarang. Tapi Kobanya udah mati anjir. Kera ini bernama Caesar. Dia adalah pimpinan tertinggi dari bangsa kera. Dan hari ini tepat kepulangan anaknya yang sudah lama pergi merantau. Anaknya pun berkata kalau di balik bukit itu ada sebuah pulau yang bisa mereka tinggali, yaitu sebuah gurun. Dan mereka pun mulai menyusun rencana agar tidak ketahuan oleh manusia. Ya ini kan harus dilakukan secara hati-hati anjir. Two of you, but we are together. We'll find a way out of here. Namun pada malam harinya ketika hendak tidur, Caesar dan anggotanya pun diserang oleh segelomporan manusia. Karena serangan tersebut membuat anak dan istrinya tewas, dan Caesar pun sangat marah atas kejadian tersebut. Caesar pun sangat bersedih atas kematian anak dan istrinya. Tapi untunglah salah satu anaknya berhasil selamat, yang itu bernama Cornelius. Keesokan paginya mereka pun mulai berangkat karena tempat yang selama ini mereka tinggali sudah tidak aman lagi. Namun Caesar dengan ambisinya untuk membalas dendam mencoba untuk pergi seorang diri mencari orang yang telah membunuh anak. Di tengah perjalanan teman-teman Caesar memutuskan untuk pergi bersama Caesar. Tapi Caesar menolak dengan alasan mungkin dia tidak akan selamat. Tapi temannya Caesar tetap memaksa ingin ikut bersama Caesar. Mau tak mau Caesar pun membolehkan mereka ikut. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah, yang mana rumah tersebut diisi oleh seorang gadis yang masih kecil, dan nampak gadis itu sedang sakit. Karena kasihan, mereka memutuskan untuk membawa gadis itu untuk ikut bersama mereka. Ya kan lumayan buat tambahan anggota anjir. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan, dan cuaca pun berubah menjadi salju. Di tengah perjalanan, mereka melihat para tentara yang telah ditembak oleh rekannya sendiri. Karena penasaran, Caesar pun bertanya, kenapa mereka melakukan ini padamu? Tentara itu hanya melihat ke arah gadis yang sama seperti dirinya. Ya kan tadi udah dijelasin dari awal kalau manusia itu telah tertular virus yang dinamain virus simian. Kemungkinan besar orang ini telah tertular virus itu. Ya karena temannya gak mau tertular juga ya ditembak aja nih. Lagian kan mengorbankan manusia itu udah gimana gitu kan. Udah biasa sih dalam film ini tapi. Lanjut bang, goblok. Caesar dan kawan-kawannya pun mencoba menaik ke menara untuk mengetahui keberadaan manusia ini. Tapi mereka tidak mengetahui kalau barang-barang mereka sedang diintai oleh pencuri. Tapi untunglah hal tersebut diketahui oleh bawahannya Caesar. Karena panik, sang pencuri pun kabur dengan membawa kuda Caesar dan kawan-kawan. Dan mereka pun kejar-kejaran sampai mereka tiba di sebuah rumah. Dan ternyata sosok yang mencuri kuda mereka adalah seekor kera juga anjir. Dan kera itu bernama Plongo. Ya sebenarnya sih namanya bukan Plongo, cuman di sini nggak disebutin namanya siapa. Dia cuman ho 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 ho. Ya gitu. Lanjut bang, goblok. Plongo pun bercerita tentang masa lalunya, yang mana dia sendiri pernah tinggal di kebun binatang. Dan karena suatu virus yang menyebabkan kera menjadi pintar, manusia tidak menginginkan hal tersebut, dan mereka pun mulai menembaki para kera. Dan Plongo menjadi satu-satunya kera yang tersisa. Dia pun lari ke hutan untuk menyelamatkan diri dengan memanjat tembok.
Pada malam harinya, ketika hendak tidur, Longo pun bertanya kepada Kisar tentang masalah hidupnya. Kisar pun menceritakan bahwa dia baru saja kehilangan anaknya. Plongo pun merasa iba. Plongo pun berjanji akan mengantar Kisar ke tempat manusia itu berada. Mereka pun mulai berangkat menuju ke tempat para prajurit itu berada. Sampailah mereka di sebuah bukit. Mereka melihat di sekeliling mereka ada 2 buah kuda. Mereka berpikir, ini kemana sih orangnya kok nggak ada? Dan tiba-tiba mereka diserang oleh 2 orang prajurit. Karena kejadian tersebut, salah satu bawahnya Kisar yang bernama Lukas pun tewas. Dan mereka sangat bersedih atas kematiannya Lukas. Kisar yang dari awal emang punya niat balas dendam, semakin tersulut apinya. Dia pun berkata kalau manusia akan membayarnya. Mendengar hal tersebut, Maurus pun berkata, kau terdengar seperti Koba. Dan Caesar pun sadar bahwa membawa mereka telah membahayakan nyawa teman-temannya. Dan Caesar pun memutuskan untuk pergi seorang diri. Karena ini adalah perangnya, bukan perang teman-temannya. Dan ketika dia sampai di tempat tujuan, Caesar dihadapkan oleh sesuatu yang sangat menyakitkan. Semua rekannya terbunuh dan anggota keluarganya tertangkap. Dia pun sangat menyesali apa yang telah ia lakukan, yaitu terlalu berambisi untuk balas dendam sampai lupa kepada rekan dan keluarganya. Dan tiba-tiba dia dipukul oleh seseorang dari belakang sampai membuat dia pingsan. Dan Kisar pun berhasil ditangkap. Dia dibawa ke tempat yang mana tempat tersebut mengurung anggota dan keluarganya. Nampak raut kesedihan di antara muka-muka para kera itu. Ya gimana gak sedih anjir. Udah gak ada harapan lagi gitu kan. Kisar dan anggotanya pun dipaksa bekerja untuk membangun sebuah tembok. Tapi bukan tembok besar Cina anjir. Maurus dan kawan-kawan mengetahui anggota mereka tertangkap, termasuk Kisar di sini. Mencoba merencanakan sesuatu untuk membebaskan mereka, tapi hal itu tidaklah mudah, seperti membalik telapak kaki. Pada malam harinya, Caesar pun dibawa ke tempatnya kolonel. Caesar meminta agar anggota dan keluarganya diberikan air dan makanan. Tapi kolonel tidak mengindahkan keinginan Caesar. Dia pun bertanya siapa orang yang telah ia bunuh pada malam itu. Caesar pun menjawab kalau anak dan istrinya lah yang telah ia bunuh. Dan kolonel pun tersenyum. Dia pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan anaknya mewarisi kepemimpinan ayahnya. Mendengar hal tersebut, Caesar pun jadi marah dan mengamuk sekeras-kerasnya. Keesokan paginya, sang kolonel pun memberikan makanan dan air kepada para kera ini. Ya kalau nggak diberi makanan ya is dead keranya. Orang bekerja juga butuh makan anjir. Di sisi lain, Maurus dan kawan-kawannya pun mencoba merencanakan sesuatu. Mereka memasuki terowongan, yang mana terowongan tersebut terhubung ke penjaranya Kisar dan kawan-kawan. Ya ini lebih mudah anjir untuk menyelamatkan Kisar dan kawan-kawan pastinya. Scene berpindah kepada Nopa. Ya sebenarnya sih namanya bukan Nopa karena dia kan bisu, jadi nggak diberitahu dari tadi namanya siapa. Ya kita namain aja Nopa kayak si Plongo. Nopa kasihan melihat Caesar yang terikat pada sebatang kayu. Pada malam harinya, dia pun berinisiatif untuk memberikan Kisar makanan dan air. Tapi karena perbuatannya, dia hampir ketahuan oleh para prajurit. Dan untunglah salah satu bawahnya Kisar mengorbankan diri untuk menyelamatkan Nopa. Dan akhirnya Nopa pun berhasil selamat. Keesokan paginya saat bekerja, mereka pun mulai menyusun rencana. Dan pada malam harinya mereka pun mulai bergerak. Kisar pun berpikir bagaimana cara mengeluarkan anak-anak dari sana, karena anak-anak terpisah dari yang lainnya. Dan Kisar pun berpikir dan dia pun menemukan ide, yakni membawa anak-anak masuk ke dalam lubang. Rencana awal mereka dengan melempari petugas menggunakan sebuah tai. Petugas pun sangat marah kepada para kera ini. Dia pun langsung turun ke bawah mencari tahu siapa orang yang telah melemparkan tahi kepada dirinya. Dan benar saja ketika dia menemukan orang tersebut, ketika dia akan menembaknya, dia langsung ditarik dari bawah. Dan kunci pun berhasil dilempar ke atas. Dan mereka pun tertawa. Kisar pun merasa senang karena mereka telah berhasil mencuri kunci dari petugas. Dan mereka mulai merencanakan pelarian mereka. Dimulai dengan menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Setelah berhasil mengevakuasi anak-anak, Kisar pun menoleh ke arah kamarnya kolonel. Dia berpikir bahwa dia akan balas dendam lagi kepada kolonel.
Dan dia teringat dengan kata-kata Maurice. Dia pun berucap bahwa Maurice benar kalau dia sudah seperti Koba. Dan tiba-tiba tempat itu diserang oleh segerombolan tentara dari timur. Dan nampak suasana pun jadi kacau. Caesar berusaha berlari menuju ke tempatnya kolonel. Sesampai di tempatnya kolonel, Caesar pun mengambil sebuah pistol dan dia mengarahkan pistol itu kepada kolonel. Dan nampak kolonel sudah tertular virus simian. Caesar pun tampak menahan emosi dan kolonel pun meminta Caesar untuk menembaknya. Tapi di sini Caesar masih punya hati. Dia pun tidak jadi menembak kolonel dan pergi meninggalkannya. Tapi kolonel tetap bunuh diri. Dar! Di sisi lain, perang pun sedang berkecamuk di luar. Caesar melihat teman-temannya ditembaki oleh para prajurit, mempunyai ide. Dia ingin meledakkan tangki bensin yang ada di situ. Dan dia pun mengambil sebuah bom. Dan dia pun berlari. Dan tiba-tiba dia ditembak oleh seorang prajurit. Nampak Caesar kesakitan. Don Kay tiba-tiba kasihan melihat Caesar yang tengah tertembak. Ya gimana gak kasihan, kan mereka sama-sama bangsa monyet. Dan dia pun menembak prajurit itu. Caesar tanpa basa-basi langsung memanfaatkan momen tersebut, melempar sebuah bom ke arah tangki tersebut dan bom pun meledak. Buah! Caesar pun berhasil selamat dan nampak para prajurit dari timur merasa senang karena mereka telah berhasil mengalahkan prajurit dari barat. Dan tiba-tiba salju pun longsor dari atas. Mereka pun panik dan berlari berhamburan. Gak tahu sih kemana. Dan para monyet pun memanjat pohon setinggi-tinggi mungkin sampai mereka selamat. Dan para manusia pun musnah untuk selama-lamanya, kecuali Nova di sini. Di scan akhir terlihat Caesar dan kawan-kawan berhasil sampai di tempat tujuan, yaitu di sebuah gurun. Caesar berkata kalau mereka telah pulang ke rumah. Dan Caesar pun berkata lagi kalau Kra tetap akan kuat ada atau tidaknya dirinya. Caesar pun menangis dan dia pun tumbang. Gak tahu sih untuk selama-lamanya atau enggak. Dan film pun akhirnya tamat.